Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kembali kami kedatangan seorang tamu, seorang cendekiawan muda Hindu, namanya Ide Bagus Purwosidemen dari Geria Pidada Kelungkung. Yang bersangkutan juga sedang menyelesaikan program doktor ilmu agama dan kebudayaan di Universitas Hindu Indonesia. Saya akan berbincang mengenai hal yang sederhana yang biasa dan sering kita dengar dalam bahasa sehari-hari, yaitu kata walake dan kata sadake. Dua kata ini seringkali kita dengar. Dua kata ini seringkali juga diperbincangkan dalam masyarakat. Saya ingin tahu apa sesungguhnya arti kata sadake dan apa sesungguhnya arti kata walake. Tuh Haji Purwosidemen, Om Swastiastu, Haji. Terima kasih telah bersedia menjadi tamunya Yuda Triguna Channel. Ya. Luar biasa kesempatan pun ini. Oke. Tuh Haji, coba bisa menurut Tuh Haji atau sumber yang dapat menjelaskan arti kata walake dan sadake. Nggih, urusan. Nggih. Swastiastu, Tuh Haji, Swastiastu pemirsa Tuh Haji Triguna Channel. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sering kita dengar terkait dengan walake dan sadake. Sebagian dari masyarakat Hindu di Bali, termasuk di Nusantara, mungkin sudah memahami, namun banyak juga kalangan yang masih bertanya apa itu. Ya, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Tuh Haji tadi, walake ini kalau melihat dari asal katanya, dari kata Jawa kuna dengan akar kata dari Sanskerta, walaka artinya masih muda, atau artinya belum tumbuh sempurna. Masih muda atau belum tumbuh sempurna, belum matang. Saya ini seperti contohnya ini ya. Masih muda dan masih dalam proses tumbuh hingga kemudian nanti menjadi matang. Itu walake. Nah, dalam kehidupan spiritual di mana seseorang ingin menjadi atau meningkatkan kehidupan spiritualnya menjadi rohaniawan, itu diawali dengan apa yang harus dilakukan sebagai seorang walake. Jadi prosesnya akan ke situ. Nah, kemudian dengan sadaka sendiri juga dari urat kata Sanskerta artinya adalah efektif, atau juga artinya adalah baik hasilnya, dan juga yang lebih tepat kalau menjurus terkait dengan spiritual adalah orang yang pandai atau ahli dalam praktek religi. Orang yang ahli dalam praktek religi, menguasai dan ahli dalam praktek religi. Nah, itulah makanya sadaka itu tidak mungkin orang yang tidak melakukan secara praktis atau tidak dilatar belakangi dengan pengalaman. Ya, dan ini menjadi sebuah tingkatan yang boleh dikatakan di Bali itu para sadaka itu atau umumnya dikenal dengan sulinggi, kemudian ada sebutan lainnya pandita secara umum. Ini adalah rohaniawan atau spiritual Hindu yang kedudukannya su artinya baik, linggih artinya kedudukan, sudah mendapatkan tempat yang baik. Sehingga segala sesuatunya, baik itu tindak tanduk, perilaku dan sebagainya harus baik. Nah, itu dari katanya konsep tadi. Betul. Kata walake dan sadake. Jadi seorang sadake seharusnya memulai dari walake. Betul. Kira-kira begitu nggih? Ya. Jadi apakah
seorang sadako itu bisa tiba-tiba tanpa melalui proses walake. Nah, kira-kira dalam sastra ring Silekrama disebutkan bahwa seorang sadaka itu memerlukan proses. Salah satunya bagaimana calon nabi atau guru yang akan dia menjadikan seorang sadaka harus memberikan pembelajaran, tuntunan. Tidak bisa tiba-tiba seseorang yang walaupun dia memiliki pemahaman yang baik tentang sastra, tentang Weda dan sebagainya, tiba-tiba langsung menjadi sulinggi tanpa melalui proses sadaka. Bahkan kalau dulu di Bali itu seorang sadaka itu selalu lekat dengan guru nabi. Boleh dikatakan apa yang di guru nabi lakukan itu selalu diikuti, ibarat asisten. Asisten manajer yang sebelum menjadi manajer. Jadi harus tahu persis. Bahkan di situ juga menjadi alat uji dari seorang nabi, apakah betul-betul teguh dia mengikuti ajaran apa yang saya akan berikan. Ini ujian yang luar biasa, Bu Haji, menjadi walake ini. Jadi dari segi proses, seorang walake itu harus mengikuti secara sistematik tuntunan gurunya. Nah, kan dan guru. Sehingga seorang sadako tidak saja memiliki pengetahuan mengenai Weda dan mantra-mantra lainnya, tetapi juga dia terampil dalam praktek keagamaan. Betul sekali. Nah, itu sebabnya tadi disebutkan seorang sadako adalah yang menguasai dan terampil melaksanakan praktek religi dengan atribut-atributnya yang harus kemudian wajib dia kenakan. Iya. Baik. Para pemirsa yang budiman, tadi telah dijelaskan dengan sangat gamblang mengenai perbedaan kata walake dengan kata sadaka. Saya adalah walake yang masih belajar, membaca, memahami, mendalami, dan juga belajar praktek. Sehingga satu saat ketika masanya tiba, mungkin akan menjadi orang yang terampil dalam melaksanakan praktek religi. Para pemirsa yang budiman, saya ingin mengeksplor lebih jauh. Tuh Haji, saya ingin mengeksplor apa perbedaan yang prinsip dari seorang walake menjadi seorang sadaka. Baik, sadaka dan walaka memiliki perbedaan yang sangat jelas. Walaka adalah orang yang masih mengalami proses untuk kemudian nantinya suatu saat setelah dikatakan lulus oleh guru nabi menjadi sadaka. Dari sisi penampilan bisa kita lihat seorang walaka masih berpenampilan dengan pakaian biasa, Tuh Haji. Nih, pakaian saya ini. Pakaian Tuh Haji. Ini walake. Pakaian Walaupun putih. Ya. Ini sudah menjadi pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat kita di Bali. Berbeda dengan sadaka. Dia memiliki aturan pada saat dia sudah menjadi seorang sulinggi, mengalami proses dwi jati. Kemudian di sana dia harus amari aran, mengganti nama. Jadi kalau Tuh Haji walake nanti menjadi seorang sulinggi, nama yang melekat sekarang itu akan diganti total oleh guru nabi. Dan itu sesuai dengan aguran-aguran. Jadi siapa yang nabinya, kemudian nama-nama itu sudah disiapkan oleh seorang guru nabi yang kemudian diberikan kepada anaknya. Jadi nama itu akan diganti. Nama sertifikat saya diganti. Kalau nama seperti Tuh Haji dengan gelar profesor, doktor dan sebagainya nggak dipakai. Tegas tidak bisa dipakai. Menurut sastra. Jadi, Itu tidak boleh boleh dipakai lagi. Iya. Tetap nama yang diberikan karena
oleh guru nabe, Guru nabe. karena itu sebagai penanda mengalami kelahiran kedua kali. yang kedua kali. Nah, gitu. Nah, itu satu. Jadi Amari Aran. Kemudian yang kedua Amari Wese. Apa itu? Berganti busana. Jadi Wah. busana keseharian seorang Sulinggi yang sudah di Dwi Jati mempergunakan pakaian seperti kita dengan atribut misalkan berwarna putih, kemudian dengan mempergunakan kain dan kampuh. Itu boleh putih, boleh juga disesuaikan. Namun yang menjadi ciri khas adalah di bagian atas. Seorang yang sudah di Dwi Jati, susunan tata rambut itu disebut dengan maprucut. Utawi jatame kute. Jatame kute. Punika untuk yang Sulinggih lanang atau pria. Sedangkan yang istri memakai namanya gelung lingge. Dan itu tidak boleh kemudian Nggak boleh nggak boleh dibuka, gitu. dibuka. Kemudian apapun posisi beliau tidur sekalipun senantiasa masih mempergunakan dalam bentuk rujuk. Kalau tidur nggak dibuka nih. Kecuali beliau setelah bangun tidur kemudian menyiram, dirapikan lagi. Ya. Karena pada saat beliau memakai busana sebelum melakukan pemujaan, seperti yang disampaikan oleh salah satu Sulinggih yang kita sempat tanyakan, wujud beliau adalah siwa. Nah, kemudian pada saat kalau misalkan beliau kemudian akan menjadi yajemana, mengikut sebuah upacara, kemudian mempergunakan dengan atribut genitri dan sebagainya, beliau adalah sade siu. Pada saat kemudian beliau akan menggunakan bawa, beliau adalah parama siu. Itu dua atribut busana yang itu busana. Tapi keseharian, katakanlah saya walake. Ini Pak Haji, hidup ini kan berkembang. Saya ini seorang walake. Saya sedang belajar tentang Weda, tentang Itiasa, tentang Purana, tentang mantra. Kemudian saya merasa bisa. Benar? Saya merasa bisa. Tapi kemudian rambut saya mulai ini perucut. Boleh nggak? Tidak boleh, Doji. Menurut Jelas sastra. dalam sastra disebutkan seorang sadaka mempergunakan penampilan seperti itu, tapi walaka belum. Karena belum berhak. Ibaratnya seperti apa tuh Haji? Kalau misalkan tadi kan istilahnya saya sudah menguasai seluruh sastra. Ibarat naik motor boleh dengan standing dan sebagainya, tapi SIM nggak punya. Oh gitu. Jadi aturan itu istilahnya tetap dia melanggar apa yang menjadi ketentuan. Jadi SIM-nya itu melalui proses Dwi Jati. Itu ya. Tidak ada proses yang lainnya. Ya. Nah, kita yang lanjutkan tadi setelah Amari Aran, Amari Wese, kemudian Amari Wisaya. Nah, inilah yang paling berat tuh aja. Karena di sini diatur terkait dengan perilaku. Yang membedakan walake dengan sadaka. Perilaku ini apalagi setelah di proses Dwi Jati kemudian dengan guru nabe, ketaatan ini menjadi sangat penting. Disiplin. Taat kepada guru. Ya, sekali titiang dengan tuaji kalau mengobrol seperti ini masih bisa bertatap muka. Ya. Kalau seorang sadaka dengan guru nabenya tidak boleh menatap muka secara langsung. Ya, membantah perkataan juga tidak boleh, membelakangi tidak boleh, menginjak bayangannya saja juga tidak boleh. Ini ketat sekali. Itu berkaitan dengan perilaku. Ya. Karena seorang sadaka kelengkapan busana yang juga kita bisa lihat, beliau selalu membawa yang namanya teteken, tongkat. Itu yang biasanya. Tapi kalau saya walaku bawa tongkat terus. Tongkatnya apa dulu Haji? Kalau tongkat kependetaan tidak boleh. Ya. Jadi kalau tongkat karena misalkan karena sakit dan sebagainya itu mungkin boleh. Tapi kemudian yang dijadikan tongkat yang disebut dengan teteken itu karena teteken itu adalah simbolis atau niase dari Dande Astre. Itu adalah atribut Dewa Brahma.
Dande astre itu adalah, tetekan itu adalah alat, kalau secara fisik mungkin berfungsi untuk menahan, untuk berpegangan, tetapi simbolis lainnya itu adalah sastra. Sastralah yang menjadi pegangan para Seorang wiku. seorang sulinggi. Ya. Jadi alat ukurnya di sana, tetekan itu sebagai simbolis sastra. Dari sastra kemudian diukur bagaimana beliau melakukan sesananya. Setelah sastra dan sesana beliau seperti yang diajarkan oleh guru, disitulah disebut beliau sebagai yang menguasai jenana. Jadi sastra, kemudian sesana dan jenana. Ini luar biasa. Jadi kalau sebelum bisa memasuki sadaka itulah makanya diperlukan praktek. Iya. Menjadi sadaka itu mudah. Dibilang begitu, mudah. Kenapa? Kalau punya uang, mati raga semalam, ya, Iya. besoknya Sudah jadi. sulingi. Tapi merubah watak walaka menjadi watak pandita, itulah yang paling sulit. Itu amari wisaya tadi. Iya. Ya, Perilaku puniki yang paling sulit. merubah perilaku. Kebiasaan walaka marah-marah. Begitu di Dwi Jati, besoknya masih marah-marah. Hah? Ini yang harus penguasaan kontrol dirinya yang harus. Ya, itu maksudnya Iya. amari Wisaya ini. wisaya itu. Iya, Ya. iya. Jadi dia harus mampu merubah perilaku. Di samping itu tuh Haji, Titi yang lanjutkan, sadaka ini makanya sering disebut sebagai sangya dharma. Sastra pengetahuan, kalau dulu menjadi seorang sulunggi itu makanya dipahami oleh masyarakat, beliau ahli sastra, ahli bangunan, Iya. seniman, Iya. kuning nyastre, Iya. magagitan. Jadi keahlian itu banyak yang dikuasai. Ya, karena menjadi pusat bertanya Masyarakat. Iya. Ya. Karena ide sampun taken ini karena sudah wikan gitu. Dan kemudian dari perilaku seperti yang Tuan Haji sampaikan tadi itu, ada juga aturan bahwa pada saat beliau menjalankan ajaran atau peran sebagai sadaka, nenten dados linyok, tidak boleh ingkar janji. Nenten dados dudu, memalsu, nenten dados berbohong. Ini berat sekali. Yang tadinya sehari sebelumnya Iya. masih terbebas karena itu, besoknya harus dikontrol. Ini kan berperang dengan diri sendiri tuh. Satyo Herdaya. Sakti Herdaya. Ya. Dan di samping juga ketentuan-ketentuan lainnya termasuk makanan. Karena ini juga termasuk dari namanya Satya Brata. Dan 4 Waji. Satya Brata seorang sulinggi itu terkait dengan makanan. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ya. Yang kedua, Satya Brata tentang minuman. Ya, mungkin sedurung Dwi Jati ngebir. Dwi Jati dot dia. Nenten dados. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga tentang Satya Brata asrama. Di mana beliau boleh tinggal? Di mana beliau boleh membuat pasraman? Ya. Dan yang keempat, Satya Brata busana. Ngantos bawa dan sebagainya, tidak boleh. Apa yang dikatakan guru Nabi sama sekali tidak boleh dilanggar. Wah, ini sebuah ketaatan dan perilaku disiplin. Disiplin, kuncinya disiplin. Nggih. Para pemirsa yang budiman, ada 2 hal yang sudah kita dapatkan dari seorang narasumber Ida Bagus Purwosidemen. Yang pertama, perbedaan antara konsep walaka dan konsep sadaka. Yang ketiga, status sadaka mengharuskan semua tahu dan mentaati bahwa seorang sadaka harus berubah dalam 3 hal, yaitu amari aran. Saya kalau sudah di Dwi Jati atau memutuskan Dwi Jati, maka saya tidak akan sepatutnya lagi menggunakan Profesor Dr. Ide Bagus Gede Yuda Triguno.
salah satu. Yang kedua, amari wese. Pakaian berubah. Celana jeans saya mungkin akan diibahkan kepada Ketut Soekarnate, ya, akan diibahkan kepada Nyoman Kabut, ya. Karena apa? Karena memang seorang Sadako tidak patut lagi menggunakan pakaian-pakaian sejenis Seperti itu. Yang ketiga, yang paling berat adalah seorang Sadako, seorang wiku, seorang sulinggih harusnya taat pada perilaku subekarma dan ketentuan sesana kawikon. Bahwa dulu waktu Walake suka minum, kita sudah memutuskan menjadi sulinggih. Ya, masa lalu sudah lewat. Dilewati. Sudah dilewati. Kita tidak usah lagi karena waktu mati raga kita sudah menghilangkan, melepaskan seluruh masa lalu kita. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, umat sedharma, adik-adik kaum milenial, inilah alasan kenapa seorang sulinggih, seorang wiku, apapun namanya, ada peranda, ada Sri Empu, ada duku, ada Begawan. Ketika kita berhadapan, kita tahu bahwa beliau pasti sudah berpakaian berbeda dari kita semua. Perilaku beliau juga pasti lebih sabar, lebih banyak senyumnya, lebih banyak wisdomnya gitu. Kira-kira begitu. Karena memang itulah yang menjadi tuntunan bagi seorang Sadako. Semoga konten ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.